Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang yaitu bab pengantar. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Gilang Bagus Natria, kelas 1 D3 Lin B, NRP 35. Nama saya Farhan Maulana Bayaki dari kelas 1 D3 Lin B, NRP 39. Berikut adalah pokok bahasan yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu ada definisi pengantar, yang kedua ada sifat-sifat pengantar, dan yang ketiga ada syarat-syarat pengantar. Yang pertama, definisi pengantar. Pengantar listrik atau biasa disebut dengan konduktor adalah suatu material yang mudah mengantarkan arus listrik. Sifat antaranya adalah memindahkan elektron-elektron dari satu titik kelistrikan ke titik kelistrikan lainnya secara mudah. Kegunaan utama dari pengantar listrik adalah mengalirkan arus listrik. Pengaliran arus listrik secara mudah melalui pengantar listrik disebabkan kandungan muatan listrik mudah bergerak saat timbul medan listrik, meski dalam jumlah yang sangat kecil. Medan listrik pada pengantar bernilai 0 selama tidak teraliri listrik. Selanjutnya yaitu salah satu karakteristik barang konduktor ialah mempunyai energi antar listrik. Sebagian besar logam, contohnya besi, serta tembaga, merupakan konduktor listrik. Logam-logam ini digunakan untuk mengantarkan arus listrik. Tembaga memiliki hambatan jenis sebesar 1,68 kali 10⁸ ohm. Aluminium memiliki hambatan jenis sebesar 2,65 kali 10⁸ ohm. Yang selanjutnya yaitu emas memiliki hambatan jenis sebesar 2,44 kali 10⁸ ohm. Yang terakhir ada besi, memiliki hambatan jenis sebesar 9,71 kali 10⁸ ohm. Bahan tembaga mempunyai nilai hambatan jenis relatif sangat kecil dan harga yang murah serta melimpah di alam. Bahan yang paling umum digunakan sebagai pengantar atau konduktor. Emas sangat konduktif untuk listrik dan telah digunakan untuk jaringan kabel listrik di beberapa aplikasi energi tinggi. Dibandingkan dengan tembaga, walaupun tembaga lebih konduktif per volume, tapi emas memiliki keuntungan ketahanan korosi. Selanjutnya, yang kedua, ada sifat-sifat pengantar. Sifat-sifat pengantar, 1. Memiliki daya hantar listrik. Daya hantar listrik didapat dari banyaknya elektron-elektron bebas yang terkandung dalam bahan konduktor. Yang kedua, resistivitas kecil. Semakin kecil hambatan jenis atau resistivitas suatu bahan, maka semakin baik nilai konduktivitasnya. Yang ketiga, daya hantar panas tinggi. Bahan-bahan logam sebagian besar memiliki daya hantar panas tinggi, sehingga dapat berfungsi sebagai konduktor. Yang keempat, tegangan tarik kuat. Tegangan tarik dipengaruhi oleh aliran arus dan suhu. Semakin kuat suatu bahan mengatasi pengaruh suhu dan aliran arus, maka semakin baik bahan tersebut berfungsi sebagai konduktor. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu syarat-syarat pengantar. Yang pertama, ada konduktivitas yang baik. Semakin besar nilai konduktivitas suatu konduktor, maka semakin baik kemampuannya dalam mengantarkan arus listrik. Yang kedua yaitu kekuatan mekanik tinggi. Kemampuan mekanik atau mekanis adalah kemampuan suatu bahan untuk menerima beban atau gaya atau energi tanpa menimbulkan kerusakan pada bahan tersebut. Konduktor pada umumnya memiliki kekuatan mekanik yang tinggi agar bisa dialiri panas atau arus listrik yang baik. Yang ketiga yaitu koefisien muai kecil. Bahan konduktor adalah bahan yang memiliki koefisien muai kecil sehingga sekalipun pada suhu yang tinggi, konduktor tetap mengantarkan listrik dengan baik. Yang keempat, modulus elastis besar. Modulus elastis adalah perbandingan antara tegangan dan regangan. Nilainya menunjukkan ketahanan suatu konduktor untuk mengalami deformasi elastis dan kerusakan ketika dialiri tegangan listrik atau panas yang tinggi. Sekian pembahasan dari kami untuk bab pengantar.